Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilaria Nora. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang teknik dokumentasi dan penyusunan sistem melalui video berikut ini. Dimulai dengan pengertian teknik sistem dokumentasi. Dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Tingkatan atau derajat pemahaman dokumentasi meliputi mampu memahami, mengevaluasi, dan menyiapkan atau membuat. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan sub-subsistem yang berkaitan. Manfaat teknik sistem dokumentasi, itu yang pertama, untuk merancang atau membuat sebuah sistem berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antar perancang, analis maupun programmer. Yang kedua, untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Pihak yang berkepentingan dengan evaluasi sistem adalah, yang pertama, analis sistem, yaitu pada saat si analis sedang mengevaluasi sistem lama yang sudah berjalan. Dan yang kedua, auditor, yaitu baik auditor internal maupun auditor eksternal. Auditor laporan keuangan hanya dapat melakukan audit jika data laporan keuangan sebuah perusahaan dapat dipercaya, yang berarti dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang memang andal. Dan yang terakhir, yang ketiga, dokumentasi sistem dapat menjadi media pelatihan karyawan baru bagi mereka yang sedang mempelajari prosedur dalam sebuah perusahaan. Baiklah, kami akan melanjutkan teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Pengguna-pengguna teknik sistem. 1. Penggunaan teknik-teknik sistem dalam auditing. 2. Penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Penggunaan teknik-teknik sistem dalam auditing. 1. Evaluasi struktur pengendalian intern berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam mengevaluasi pengendalian intern, auditor umumnya memperhatikan arus pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen dalam pelaksanaan sistem. Struktur pengendalian intern terdiri dari 3 elemen. 1. Pengawasan lingkungan. 2. Sistem akuntansi. 3. Pengawasan prosedur. Teknik yang digunakan antara lain flowchart analisis, flowchart dokumen, bagan distribusi formulir, kuesioner, dan metode matrik. 2. Pengujian ketaatan. Untuk dapat melakukan uji ketaatan, maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Pengujian ketaatan dilakukan untuk memastikan eksistensi, menilai efektivitas, dan menguji kesinambungan operasi pengendalian intern yang diandalkan oleh organisasi. Teknik yang biasa digunakan adalah IPO, HIPO, flowchart program, DFD, pencabangan, dan tabel keputusan. Kertas kerja adalah catatan yang dipegang auditor mengenai prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang didapat, dan kesimpulan yang ditarik selama melakukan penugasan audit. Teknik sistem yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kertas kerja. Diagram alir data, bagan HIPO, bagan arus program, tabel pencabangan dan keputusan, dan metode matrik dapat muncul dalam kertas kerja. Selanjutnya, penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem.
1. Analisis sistem. Analisis sistem melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. Teknik sistem yang berguna untuk analisis informasi adalah diagram alur data logika dan flowchart analitis. 2. Desain sistem. Desain sistem melibatkan penyusunan cetak biru sistem secara lengkap dan utuh. Teknik sistem seperti diagram input proses output, diagram HIPPO, flowchart diagram, tabel keputusan dan lain sebagainya digunakan secara ekstensif untuk mendokumentasikan perancangan sistem. 3. Implementasi sistem. Implementasi sistem mencakup aktivitas aktual mempraktekkan desain sistem yang telah dibuat. Jenis-jenis teknik mendokumentasi sistem informasi. Yang pertama, diagram arus data atau data flow diagram adalah alat pembuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun secara komputerisasi. Berikut adalah contoh dari diagram konteks dari diagram arus data atau data flow diagram. Adapun pengertian dari diagram konteks adalah suatu diagram yang terdiri dari suatu proses saja yang bisa diberi nomor proses 0. Yang kedua, dari jenis-jenis teknik mendokumentasi sistem informasi adalah bagan alir atau flowchart. Adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Berikut adalah contoh penggunaan simbol untuk diagram alir. Petunjuk menggambarkan diagram alir antara lain, yang pertama itu bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari suatu halaman. Kedua, kegiatan di dalam bagan alir harus ditunjukkan dengan jelas. Ketiga, harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya. Yang keempat, masing-masing kegiatan di dalam bagan alir sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan, misalnya persiapkan, dokumen, hitung gaji. Dan yang kelima, masing-masing kegiatan di dalam bagan alir harus di dalam urutan yang semestinya. Keenam, kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Dan yang terakhir, ketujuh, gunakanlah simbol-simbol bagan alir yang standar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.